Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para pengurus masjid, aktivis masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita kembali berjumpa dalam pengajian manajemen masjid. Ini adalah pengajian yang ke-13. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerusnya. Marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang imam, fungsi imam, tugas imam. Di masjid lain saya membahas tentang profil imam, sehingga nanti di pengajian kita tidak dibahas lagi tentang profil imam. Nanti bisa dilihat saja pada link YouTube dari Masjid Al-Ittihad di Pamulang. Nah, sekarang kita membahas tentang ketentuan imam. Nah, ketentuan imam dalam kaitan ini dalam sholat berjamaah. Jadi ada ketentuan imam dalam sholat berjamaah. Saya menulis buku, judulnya Tata Cara Sholat Berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah ini membahas pertama keharusan dan keutamaan sholat berjamaah, termasuk sholat berjamaah di masjid. Jadi keharusan dan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, ketentuan imam. Dan yang ketiga, ketentuan makmum. Jadi buku ini tipis, cuma 82 halaman, tapi mencakup 3 aspek penting yang dibahas, yaitu keutamaan, keharusan sholat berjamaah, ketentuan imam, dan ketentuan makmum. Yang mau kita bahas dalam kaitan dengan imam adalah tentang ketentuan imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah amat penting. Karena itu, imam harus memahami, apalagi dia sangat bertanggung jawab dalam kaitan dengan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Ibnu Majah, al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu walahum wa in asa'a fa'alaihi yakni wala alaihim. Imam itu adalah penanggung jawab. Jika yang dilakukannya itu betul, keuntungannya bagimu dan bagi makmumnya. Kalau imam memimpin sholat berjamaah dengan baik, maka imam ini mendapatkan keuntungan bagi dirinya selain bagi makmumnya. Tapi kalau dia salah, kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri. Maksudnya tidak dibebankan terhadap makmumnya. Jadi kalau imam melakukan kesalahan, tanggung jawab si imam itu. Nah, ini membuat seorang imam harus betul-betul dapat menunaikan ibadah sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya yang dia pimpin. Maka kalau imam melakukan kesalahan, hal itu tanggung jawab imam. Rasulullah juga bersabda,
dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka itu mengajak sholat sebagaimana imam kepadamu. Jika mereka benar, itu adalah keuntunganmu dan keuntungan mereka. Sebaliknya jika mereka keliru, pahalamu tetap untukmu, sedangkan kesalahan dibebankan atas diri mereka sendiri. Kalau imamnya benar, kebaikan itu untuk si imam dan untuk makmumnya. Kalau imam salah, tanggung jawab imam. Kalau makmumnya salah, tanggung jawab makmum. Begitu. Jadi kalau makmum salah, nggak bisa dia membebankan kesalahan kepada imam. Tanggung jawab masing-masing orang. Nah, sekarang yang kita bahas, yang lebih berhak menjadi imam. Tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Siapa saja boleh jadi makmum, tapi tidak sembarang orang menjadi imam. Karenanya, bila seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam, maka hendaklah ia menghindari posisi itu. Jangan jadi imam kalau kira-kira tidak mampu. Kalau kita tidak memenuhi syarat. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Memahami ajaran Islam dan taat dalam berislam. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i, itu disebutkan, iza kanu salasatan falya ummuhum wa ahaduhum bil imamati aqra'uhum. Jika terdapat satu kelompok yang berjumlah 3 orang, hendaklah salah seorang tampil menjadi imam. Jadi kalau ada 3 orang, tampillah satu jadi imam. Adapun orang yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Nah, jadi orang yang menjadi imam itu harus betul-betul terjamin kemampuannya membaca Al-Quran dengan baik. Nah, yang jadi masalah, banyak orang sudah terlanjur menjadi imam. Terlanjur menjadi imam. Berpuluh-puluh tahun. Padahal bacaannya tidak memadai. Bacaannya tidak standar. Lalu mau diganti susah. Nggak enak. Nah, kemudian saya bacakan hadis berikutnya. Baca terjemahnya saja. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah orang yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jadi yang paling bagus membaca Al-Quran, dialah yang paling memenuhi standar untuk menjadi imam. Jika mereka sama-sama pandai dalam membaca Al-Quran, dua-duanya bagus, maka dahulukanlah orang yang terpandai dalam hadis, yang memahami hadis. Karena di dalam hadis itu ada pembahasan, ada pembicaraan tentang sholat dan sholat berjamaah. Jadi dia mesti orang yang pandai dalam membaca hadis. Jika mereka sama-sama pandai dan ahli dalam hal ini, dahulukanlah orang yang pertama berhijrah. Ya, siapa yang duluan berhijrah? Dia yang lebih berhak menjadi imam. Hijrah di sini nggak harus kita pahami dari Mekah ke Madinah itu yang dulu. Ya, kalau kita kan nggak ada. Nah, sekarang hijrah maknawi, hijrah rohani,
Dengan kata lain, siapa yang duluan jadi orang baik? Misalnya dulu orang sikap dan perilakunya tidak baik, lalu dia tinggalkan, dia sesali, maka orang ini namanya sudah hijrah. Nah, siapa yang duluan berhijrah? Nah, dengan kata lain, siapa yang duluan bertaubat untuk menjadi baik? Nah, kalau ternyata sama juga, dahulukanlah orang yang lebih tua. Jadi tua itu belakangan. Jangan tua itu duluan. Ayo jadi imam. Maju Pak. Emang kenapa? Dia kan tuaan. Oh, ya tuaan kalau bacaannya nggak benar, pengetahuannya nggak ada, orangnya juga belum baik, ya nggak bisa. Janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain menurut kedudukan dan kekuasaannya. Dan janganlah pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali sudah diberi izin. Jadi dia menjadi imam bukan karena dia dekat dengan orang yang punya kekuasaan. Misalnya, seseorang, misalnya saya misalnya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi ketua masjid, maka yang saya minta menjadi imam di masjid kantor saya adalah orang yang hubungannya dekat dengan saya. Ya kalau dia memenuhi kriteria jadi imam nggak apa-apa. Ini kadang-kadang tidak memenuhi kriteria menjadi imam, tapi dia karena kedekatan dia ditunjuk untuk menjadi imam. Nah, tidak begitu. Kemudian, menurut satu riwayat, lafaznya adalah janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain menurut standar keakraban keluarga atau kekuasaannya. Misalnya saya jadi ketua masjid, lalu keponakan saya tuh yang jadi imam. Keponakan saya jadi imam. Masalahnya keponakan saya itu memenuhi syarat apa enggak jadi imam? Kalau keponakan saya belum insaf, masih preman, ya jangan menjadi imam. Apalagi kemampuannya membaca Al-Quran tidak standar. Nah, begitu yang lebih berhak menjadi imam. Ada lagi hadis riwayat Abu Daud. Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi satu kaum kecuali dengan izin mereka. Dan ia juga tidak diperbolehkan menghususkan doa untuk diri sendiri tanpa mengikutsertakan orang lain. Jika ia telah melakukan yang demikian, berarti ia telah mengkhianati mereka. Misalnya begini, saya ini memenuhi syarat untuk menjadi imam. Saya bisa baca Quran dengan baik, saya tahu ilmu setidaknya tentang sholat, saya ustadz, nah misalnya. Lalu saya mau ceramah di satu masjid. Karena saya ustadz, udah duduk paling depan, maka pada saatnya iqomat, saya nyelonong jadi imam. Masuk jadi imam. Ya, nggak boleh begitu. Saya kan bukan orang situ. Maka saya menjadi imam kalau saya dipersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan, jangan. Kenapa? Bisa jadi ada imam rawatib di situ. Bisa jadi ada orang yang sudah ditugaskan untuk menjadi imam. Sehingga orang jangan nyelonong jadi imam. Nah, lalu kalau berdoa, doanya doa bersama. Ya jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Sehingga kalimatnya harus diubah di dalam doa itu. Yang menyebutkan kata kami. Jangan Allahumma a'inni
ala dzikrika. Tapi kalau doanya bersama, untuk jamaah yang lain juga, Allahumma a'inna. Gitu. Ya Allah, bantulah kami, jangan bantulah saya. Kalau bilang saya, itu untuk diri sendiri. Maka kalau doanya bersama, itu untuk bersama-sama juga. Yang kedua, seorang imam itu harus disenangi oleh makmum. Jadi imam jangan orang yang dibenci oleh makmum. Orang yang menjadi imam hendaknya orang yang disenangi oleh para jamaahnya, dalam arti sisi keagamaan atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu disebutkan 3 orang yang sholatnya tidak dapat naik sejengkal pun di atas kepalanya. Jadi dia sholat tapi nilainya, pahalanya tidak naik. Seseorang yang mengimami suatu kaum, sedang kaum itu membencinya. Nah, jadi di antara orang yang sholatnya nggak naik ke hadapan Allah, itu adalah orang yang jadi imam, sementara masyarakatnya membencinya. Nah, jangan menjadi imam kalau dibenci orang. Orang tidak suka. Orang tidak suka kenapa? Mungkin bacaannya tidak baik. Bacaannya tidak standar. Yang model begini jadi imam, bacaan aja nggak beres. Nah, itu namanya orang nggak disukai. Atau bisa juga nggak disukai dari sisi akhlaknya. Saya suka ngasih contoh, jangan sampai ada orang datang ke masjid, terus udah iqamat, imamnya udah masuk ke tempat imam. Lalu orang yang baru datang ini memperhatikan, siapa ini jadi imam? Ya, Haji Rojali jadi imam. Pulang lagi dia. Nggak suka dia sama Haji Rojali kalau yang jadi imam. Kenapa? Akhlaknya jelek. Nggak disukai. Nah, dia pulang. Di tengah jalan berjumpa dengan jamaah yang dari dekat rumahnya. Pak, kenapa pulang? Batal wudunya? Enggak. Emang kenapa? Habis yang jadi imam Haji Rojali. Saya nggak suka sama Haji Rojali. Nggak suka kenapa? Utang sama saya kagak bayar-bayar. Oh, utang nggak bayar-bayar. Itu namanya dia nggak disukai. Terus siapa lagi yang sholatnya nggak naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang perempuan yang nyenyak tidur sedangkan suaminya murka kepadanya. Nah, jadi maksudnya murka, ya misalnya suami itu mengajak istrinya melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, tapi istrinya tidak merespon, istri tidak melayani. Suaminya marah, tidur dalam keadaan marah, tidur dalam keadaan kesal kepada istrinya. Maka istrinya itu sholatnya nggak naik kepada Allah itu. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Bahkan di dalam hadis lain itu dikatakan, itu si istri dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Tetapi seorang suami jangan suka ngomong ketika dia tidak dilayani, dia marah. Lalu dia bilang apa? Hei, kenapa kamu nggak mau? Mau dikutuk sama malaikat? Jangan bilang begitu. Si suami juga harus koreksi. Mengapa istri saya tidak mau? Oh, dia lagi terlalu capek, lagi nggak mood untuk melayani suami. Capek, ngantuk, lelah, nggak semangat.
ya sudahlah, tidur aja dulu, begitu. Kenapa ya istri saya tidak mau? Oh, mungkin hubungan suami istri yang lalu dia tidak mendapatkan kepuasan. Sementara saya udah puas, udah aja, nggak lagi meneruskan. Oh. Bisa aja begitu dipahaminya. Nah, kemudian dua orang bersaudara yang selalu bertengkar. Orang saudara, abang ade, paman keponakan sama paman, dan seterusnya, namanya saudara. Itu mestinya akur. Ini ribut melulu, tidak akur. Itu nanti sholatnya nggak naik itu. Nggak naik, dari atas kepalanya juga nggak naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks sholat berjamaah, yang lebih berhak menjadi imam ini adalah orang yang disenangi oleh masyarakatnya. Jangan orang yang dibenci. Yang ketiga, yang lebih berhak menjadi imam itu adalah yang ketiga dalam kaitan ketentuan imam, tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Dirinya sejajar aja sama makmum, jangan dia lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi itu ya si imam berada di panggung. Misalnya ini meja, dia berdiri seperti di atas meja, tinggi, makmumnya rendah gitu. Jangan begitu. Tapi kalau sekedar ada jarak ketinggian antara tempat imam dengan makmum, sedikit saja, paling 10 cm, 15 cm, itu masih bisa ditolerir, bisa dimaklumi. Karena yang dimaksud memang imamnya jauh lebih tinggi posisinya. Seperti di panggung, di meja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni itu melarang ayyakumal imamu fawqa syai'i wan nasu khalqahu, yakni asfala min, yaitu imam itu berdiri di atas sesuatu sedangkan makmum berada di bawahnya atau lebih rendah darinya. Nah, begitu. Jadi ada juga yang ya 10 cm juga nggak boleh, ada juga yang berpendapat begitu. Sehingga antara tempat imam dengan tempat makmum ya rata saja tingginya, rata. Tapi seandainya perlu ditinggikan lagi sedikit tempat imam, yang sering disebut dengan mihrab, ya nambahnya 10 cm, 15 cm gitu. Jadi jangan terlalu tinggi. Di dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, Syafi'i, dan Baihaqi dari Hammam bin Haris, Huzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madain sambil berdiri di sebuah tempat ketinggian. Tempatnya lebih tinggi, kayak panggung, kayak meja. Abu Mas'ud pun menarik gamisnya. Dan setelah sholat selesai, katanya, tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat begitu? Ujar Huzaifah, benar, aku baru ingat setelah engkau menarik gamisku ini. Itu. Jadi gamisnya ditarik. Kenapa? Ketinggian. Tapi tetap aja jalan terus sholat. Maka baru dia menyadari. Atau pada saat itu juga dia menyadari kekeliruannya. Oleh karenanya masjid-masjid jangan terlalu
meninggikan tempat imam. Biasa aja. Kalau toh mau ditinggikan lebih sedikit, ya sedikit, 10 cm. Yang keempat, ketentuan imam, ya dia berdiri di tengah-tengah saf. Posisi berdiri imam tentu saja paling depan dari jamaahnya. Maka kita pernah membahas imam itu dari kata amam. Amam itu artinya di depan. Jadi imam itu secara fisik dia memang adanya paling depan. Namun ia harus berdiri di bagian tengah saf, bukan di pinggir dari barisan jamaahnya. Jadi di tengah saf. Jadi mihrab itu di tengah. Nah, kalau ini misalnya lebarnya masjid, ya, ini lebarnya masjid, maka si imam itu adanya di sini, di tengah-tengah. Di tengah-tengah saf. Cuma sekarang karena ada masjid yang mengalami perubahan arah kiblat, mihrabnya tetap di situ, cuma kan jadi berubah posisinya. Akhirnya ada posisi imam yang berada paling pinggir dari saf pertama. Ya, misalnya di sini. Kalau dulu begini, di tengah. Tapi sesudah safnya diubah, jadi begini. Nah, sehingga posisi tengah-tengahnya bukan di sini nih, tapi di sini. Di pinggir. Meskipun nanti secara keseluruhan saf itu dia ada di tengah. Tapi di saf pertama dia di pinggir. Saf kedua di pinggir. Posisi berdiri imam tentu saja paling depan dari jamaahnya. Namun ia harus berdiri di bagian tengah saf, bukan di pinggir dari barisan jamaahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wassitul imama wasuddul khalala." Tempatkanlah imam di tengah dan penuhilah sela-sela saf yang masih kosong. Jadi sholat itu berjamaah, jangan sampai safnya tidak penuh, safnya tidak rapat, masih di renggang-renggang. Ya memang kalau situasi pandemi agak berbeda dan itu dibolehkan. Namanya juga situasi yang dianggap darurat. Jadi kan pada saat corona tempo hari jaga jarak, salah satu prinsipnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sehingga sholat juga jaga jarak. Sehingga biasanya satu saf ini isinya 30, sekarang satu saf isinya 15. Karena orang jaga jarak. Bahkan bisa kurang dari 15. Kenapa? Ada jaga jaraknya cukup lebar. Kalau dari 30 jadi 15 itu kan berarti cuma setengah. Kalau dari 30 jadi 10, itu jadi sepertiga. Yang kelima, seorang imam itu harus merapikan saf. Saf atau barisan sholat berjamaah harus rapi, yakni lurus dan rapat. Barisan sholat disebut rapi apabila antar jamaah yang satu dengan yang di sebelahnya, kanan atau kirinya, bersentuhan. Ya, contohnya begini. Kalau ini jamaah, ini juga jamaah, nah, mestinya begini, rapat, nempel.
Jadi kalau disebut rapat itu nempel satu dengan yang lainnya. Kalau renggang-renggang itu namanya belum rapat. Kalau kita sholat begini, maka sini yang ini menyentuh sebelah kanan begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kami sebelum bertakbir dan bersabda, rapatkanlah barisanmu dan ratakanlah. Jadi tarosu wa'tadilu. Atau ada lagi kalimat sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakanlah salat safmu sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dan Tabrani, itu disebutkan, ratakanlah safmu, rapatkan bahu-bahumu. Ini bahu. Jadi kalau kita sholat, begini, nyentuh yang sebelah kanan, ini nyentuh yang sebelah kiri. Bukan kayak begini jaraknya, jaga jarak. Kecuali darurat. Lunakkan tangan jika berdampingan dengan saudara. Jangan sampai orang kedesak gitu. Dan tutuplah celah-celah saf itu karena sesungguhnya syaitan itu memasuki celah-celah tak ubahnya bagaikan anak kambing kecil. Nah, jadi rapat. Jangan ada celah. Namun sekarang masih banyak kita dapati saf sholat itu belum rapat. Meskipun sudah dianjurkan untuk kembali merapat sesudah corona. Di dalam hadis lain, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meratakan saf kami sebagaimana meratakan anak-anak panah, hingga beliau merasa bahwa kami telah memenuhi panggilannya dan benar-benar menghadapkan mukanya ke arah kami dan melihat ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke bagian depan, maka beliau pun bersabda, hendaklah kamu meratakan safmu, atau kalau tidak Allah akan menjadikan kalian dalam keadaan perselisihan dan persengketaan. Jadi dampak dari sholat yang rapat, lurus, nah itu nanti membuat kaum muslimin mau bersatu. Tapi kalau udah sholat aja udah nggak mau rapat, nggak mau lurus, ya ini pertanda terjadi pertikaian, terjadi konflik di antara kaum muslimin. Ada lagi hadis menyebutkan Malik bin Abi Amir berkata, adalah Utsman bin Affan tiada bertakbir sebelum datang kepadanya orang yang telah diserahkan tugas untuk memperbaiki saf dan mengabarkan bahwa saf sudah lurus lempeng. Setelah lurus dan teratur baik, baru beliau bertakbir. Jadi pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, kaum muslimin itu kan semakin banyak. Masjidnya semakin besar. Tidak cukup hanya imam yang memperhatikan saf. Karena imam hanya bisa melihat saf itu di beberapa saf. Tapi kalau sampai ke belakang, wah itu imam sudah nggak tahu lagi tuh. Maka imam harus punya asisten. Punya asisten. Dia mengecek saf. Saf 1 beres, saf 2 bagus, saf 3 terus. Baru dilaksanakan sholat.
Nah ini kan banyak imam yang mau sholat langsung aja masuk ke tempat imam mihrab, Allahu Akbar. Nggak lihat-lihat lagi ke belakang. Udah lurus, sudah rapat apa belum? Jadi ini bagian dari merapikan saf. Yang keenam adalah memanjangkan rakaat pertama. Pada suatu ketika, iqamat sholat telah dikumandangkan. Lalu ada seorang yang pergi ke baki untuk buang air besar dan berwudu. Ya, kalau kita itu jamban. Dulu ada istilah jamban atau kakus. Kalau mau ke jamban, mau ke kakus, itu jelas apa maunya, apa maksudnya. Yaitu mau buang air besar. Sekarang kalau dibilang mau ke toilet, nah, ada dua kemungkinan, buang air besar atau buang air kecil. Nah, dia udah mau baris dalam satu saf sholat, tiba-tiba manggil Nabi, minta izin. Untuk apa? Untuk pulang dalam rangka buang air besar. Setibanya di masjid, Rasulullah masih melakukan rakaat pertama karena beliau sengaja melambatkannya. Pak, kalau orang buang air besar, berapa menit? Berapa menit? Ya, tergantung apa yang dimakan ya. Katakanlah 10 menit. Jadi katakanlah buang air besar itu dari mulai buka pakaian, masuk, duduk atau jongkok, kemudian cebok, berwudu lagi, berpakaian lagi, balik lagi ke masjid, ada 10 menit. Mungkin lebih. Lebih dari 10 menit. Tapi katakanlah 10 menit. Berarti Rasulullah itu rakaat pertama masih 10 menit. Rakaat pertama dikerjakan 10 menit. Wah, ini luar biasa. Itu namanya memanjangkan rakaat pertama. Itu artinya kalau sholat berjamaah, sedapat mungkin jangan jadi masbuk, jangan terlambat. Nah, kalau sekarang sulit begitu. Kenapa? Dari sholat zuhur sampai dengan masuk waktu asar, itu masih ada orang sholat. Sholat zuhur. Ada yang sholat zuhur jam 1. Ada yang sholat zuhur setengah 2. Ada yang sholat zuhur setengah 3. Ada yang sholat zuhur 5 menit lagi mau waktu asar. Dia baru sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Saya baru sholat zuhur, udah asar, ngomongnya malah begitu. Jadi kalau dulu di masa Nabi jarang orang terlambat dalam sholat berjamaah. Semuanya antusias. Nggak mau terlambat. Makanya, biar supaya orang tidak terlambat, imam bacaannya panjang. Agak panjang di rakaat pertama. Misalnya begini. Di masjid kita ini, kalau sholat berjamaah, biasanya 4 saf. Nah, 4 saf. Sekarang ketika imam sudah masuk ke mihrab, diperhatikan, oh ternyata baru 3 saf. Berarti 1 saf ini belum pada datang, masih ada urusan lain. Nah itu diperpanjang, dipanjangkan bacaannya, bagus begitu. Ya tentu saja ada perkiraan waktunya. Jadi kalau sholat itu harus selesai dalam waktu 7 menit. Nah, ada rakaat pertama, ada rakaat kedua, ketiga, keempat. Berarti rakaat pertama ini harus saya selesaikan berapa menit? Rakaat keduanya berapa menit? Jadi kalau rakaat pertama 3 menit, rakaat kedua 2 menit, rakaat ketiga dan keempat 1 menit 1 menit. Begitu. Terus memendekkan sholat.
Di satu sisi imam itu memanjangkan rakaat pertama. Tapi di sisi lain harus memendekkan sholat. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat jamaah, jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat bersama dengan orang banyak, hendaklah mengerjakan sholat dengan singkat dan ringan. Karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, atau orang tua. Akan tetapi jika mengerjakan sholat sendirian, seseorang itu boleh memanjangkan sholatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau saya menjadi imam, ya saya pilih bacaan yang standar. Pilih bacaan yang standar umum. Misalnya apa standar umum? Wattini, alam nasrah, kemudian wadduha. Bagaimana kalau bacanya amma yatasa'alun? Boleh. Tapi bisa juga amma yatasa'alun itu dibagi untuk 2 rakaat. Sehingga rakaat pertama baca 1 halaman, rakaat kedua 1/2 halaman gitu. Jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat bersama orang banyak, hendaklah mengerjakan sholat dengan singkat dan ringan, karena di antara mereka ada yang lemah. Yang lemah itu yang capek. Orangnya sih fisiknya kuat, cuma dia lagi capek nih, banyak kerjaan. Akhirnya dia sudah lemah. Nah, ngantuk, sholat sambil ngantuk. Nggak ada. Imamnya kelamaan. Bacanya surat Ar-Rahman sampai habis. Nah, kelamaan itu. Seseorang itu boleh memanjangkan sholatnya sesuai dengan kehendaknya kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat tahajud baca sendiri sampai 1 rakaat 2 halaman, 3 halaman, begitu boleh aja kalau sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam jangan. Ini kadang-kadang orang terbalik. Kalau sholat sendiri cepet, sholat jamaah lama. Mestinya sholat sendiri lama, sholat berjamaah lebih cepat. Nah, ketika aku mengerjakan sholat dan kemudian bermaksud untuk memanjangkannya, tiba-tiba aku mendengar tangis suara bayi. Akhirnya aku pun mempercepat sholat. Sebab aku mengerti dan memahami betapa beratnya perasaan seorang ibu ketika mendengar tangisan anaknya. Nah, ini namanya Rasul itu sebagai imam bijaksana. Setelah baca Al-Fatihah, itu rencana mau baca yang agak panjang. Bukan panjang, agak panjang. Kalau kita ini kan biasanya pendek. Biasanya Al-Hakumut wal Asri, pendek. Lalu imam bacanya Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Wah, panjang banget nih imam bacanya. Padahal itu panjangan dikit. Bukan panjang banget. Panjangan dikit. Nah, ini Rasulullah rencananya habis baca Al-Fatihah mau baca yang agak panjang. Ternyata terdengar dari belakang suara anak kecil. Maka Rasul mempercepat sholat ini. Sehingga sholat lebih cepat dari biasanya. Selesai lebih cepat dari biasanya. Maka ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, engkau mau pergi? Apa ada keperluan?" Kata Rasul, "Enggak." "Kok sholatnya cepat ya Rasul?" "Apa kalian tidak dengar tadi ada anak kecil menangis?" "Iya, saya dengar ya Rasul." "Nah, dengan sebab itulah saya mempercepat sholat ini." Nah, begitu. Itu namanya bijaksana. Jangan seorang imam mendengar suara anak kecil, dia jadi kesel, jadi emosi. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pegang mic. "Ibu, siapa tadi itu yang bawa anak?" "Lain kali kalau ke masjid jangan bawa anak."
mengganggu. Wah, ada nggak yang begitu, Pak? Jangan. Nggak apa-apa, anak bawa anak. Yang penting dibimbing itu anak dengan baik. Lalu mengeraskan suara takbir. Imam harus mengeraskan suaranya agar terdengar oleh seluruh jamaahnya, sehingga mereka bisa mengikuti imam dengan tertib. Disebutkan dari Sa'id Al-Haris. Ia berkata, Abu Sa'id pernah sholat bersama kami, lalu mengeraskan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud dan ketika sujud. Ketika mengangkat dan ketika berdiri dari rakaat keduanya, dan ia berkata, begitulah aku menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang imam kalau lagi jadi imam jangan sholat tuh merasa kayak sendirian. Kalau sholat sendiri kan nggak pakai bersuara, cukup dia qomat kamit. Gitu. Jadi dia qomat kamit. Tapi kalau dia bersama makmumnya banyak. Apalagi ini satu saf ada 30 orang. Bahkan lebih. Lalu waktu takbir suaranya nggak kedengeran sampai ke sana. Nah, ini nggak bagus jadi imam begitu. Jadi suaranya dikeraskan. Kalau sekarang kan sudah dibantu dengan mic. Nah, tapi ada saat speakernya mati. Atau mic-nya ini baterainya habis. Nah, sehingga dia nggak bisa terdengar suaranya. Maka dia keraskan suaranya. Atau ketika sedang sholat, tiba-tiba mati listrik. Kan berarti nggak ada speakernya. Maka si imam mengeraskan Allahu Akbarnya. Biar supaya jamaahnya bisa mengetahui, bisa mendengar. Lalu boleh menjadi imam bagi orang mukim. Orang mukim itu orang yang menetap di kampung itu. Saya pergi ke Bekasi. Nah, saya pergi ke Bekasi. Sholat di situ. Lalu saya diminta menjadi imam. Boleh saya jadi imam. Kalau nggak diminta, saya jangan nyelonong jadi imam. Gitu. Dari Imran bin Husain ia berkata, tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam safar ya pergi jauh, melainkan ia sholat 2 rakaat sampai ia pulang. Jadi menjamak qashar itu boleh selama jadi musafir. Dan sesungguhnya aku tinggal di Mekah selama 18 malam. 8 hari 18 malam. 18 hari 18 malam. Dan pada masa penaklukan ia selalu sholat bersama para sahabatnya 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Lalu sholatlah kalian 2 rakaat lagi karena kami ini orang yang musafir. Jadi seorang imam yang musafir dia boleh menjadi imam bagi orang setempat dan dia mengqashar. Misalnya dia sholat zuhur sama isya. Zuhur sama asar. Dia dipersilahkan untuk jadi imam. Maka dia bilang, kami ini musafir. Karena musafir kami sholat 2 rakaat saja di qashar. Kalau Anda mukim dan Anda sholatnya 4 rakaat, maka 2 rakaat lagi diselesaikan. Seperti orang ketinggalan rakaat gitu. Nah, jadi si imam boleh menjadi imam pada saat dia berada di kampung orang lain. Mukim, orang yang mukim.
Terus boleh berpindah menjadi makmum. Itu dulu kasusnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah sakit, yang menyebabkan beliau sepertinya nggak bisa ke masjid. Tapi ternyata Rasul datang juga ke masjid, padahal sholat sudah dimulai. Sholat sudah dilaksanakan, yang jadi imam Abu Bakar. Nah, Abu Bakar diisyaratkan oleh sahabat yang lain agar dia mundur, karena Rasulullah sudah datang. Maka sahabat Abu Bakar mundur, padahal dia posisinya sebagai imam, dan Rasul menggantikannya. Nah, begitu. 11, boleh menjadi imam bagi wanita saja. Jadi kalau seorang laki-laki mau jadi imam, jamaahnya wanita semua, boleh. Yang tidak boleh adalah wanita menjadi imam bagi laki-laki. Sepasi apapun wanita itu baca Quran, maka dia tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Karena itu imam posisinya hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Bahwa Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi, katanya, "Ya Rasulullah, semalam saya mengerjakan suatu amal." Tanya Nabi, "Apa itu?" Ujarnya, "Di rumah ada beberapa wanita. Kata mereka, engkau dapat membaca, sedang kami tidak mampu membaca. Dari itu sholatlah sebagai imam bagi kami." Maka sholat kita dianggap, maka saya sholat 8 rakaat, lalu witir. Nabi diam, maka diamnya itu dianggap sebagai rahmat, sebagai bagian dari ridhonya. Nah, begitu. Jadi kalau sholat tarawih itu boleh imam memimpin sholat, jamaahnya laki-laki semua, jamaah perempuan semua. Terus berpindah haluan setelah selesai sholat. Nabi menjadi imam bagi kami, dan setelah selesai lalu berbalik ke kanan atau ke kiri. Jadi habis sholat, assalamualaikum, nanti Allahumma antas salam, imam posisinya pindah posisi ke arah kanan atau ke arah kiri, atau menghadap jamaah duduknya ya. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila selesai sholat, ia menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi imam boleh menghadap ke kanan, boleh menghadap ke kiri, boleh menghadap ke belakang, ke jamaah. Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW apabila telah memberi salam, beliau tidak duduk kecuali hanya sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tidak mengeraskan suara dalam zikir. Sehabis sholat itu kan ada zikir. Allahumma antas salam, Allahumma lama limani alimat, wala irada lima qadaita, dan seterusnya. Terus subhanallah 33 itu dengan suara yang tidak keras. Tapi dalam rangka membimbing jamaah yang belum bisa, ya bisa juga dikeraskan dalam rangka membimbing. Pada satu ketika Nabi pergi ke masjid. Beliau melihat banyak orang yang mengerjakan sholat dan banyak pula yang mengeraskan suaranya untuk membaca Al-Quran. Beliau bersabda, bermunajat, sesungguhnya orang yang mengeraskan sholat itu, orang yang mengerjakan sholat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Coba kamu perhatikan kepada siapakah ia bermunajat. Dan janganlah kamu berlomba-lomba mengeraskan suara bacaan Al-Quran sehingga mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat. Ada orang sholat sunat, maka kalau yang lain suaranya keras, itu yang sholat sunat jadi terganggu. Begitu Pak, yang kita bahas
pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan berikutnya, dan saya menyisakan waktu bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, menyampaikan tanggapan. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya. Pak Kiai. Ya, silakan Pak. Jadi apa yang dijelaskan tadi bahwa ada yang bebas di dalam sehingga kita melaksanakan sesuatu yang SOP tapi untuk menentukan imam itu saya konsultasinya ke Mas Hasanuddin Sinaga tuh. Istiqlal. Karena beliaulah yang ngerti prosesnya kayak apa. Ada beberapa orang yang akan dijajarkan nanti mungkin satu persatu lebih enak kalau dijajarkan kan nanti ada itu kan ada imam itu ada 4-6 perawat. Yang itu ya yang terkait dengan asal itu umur terus maghrib bisa, tapi tidak berarti jangan tunggu terus dan juga misalnya bisa saling mengisi kalau satu betul berhalangan bisa alhamdulillah sih kalau saya sendiri kan ketua yang Pak Suaranya putus-putus, Pak. Setahun itu udah kita raise. Iya. Ya. Topiknya opon, tanya apa itu kita lupa. Karena kalau tidak demikian nanti kalau kedadak-dadakan itu ya. Jadi para imam nanti saya akan bulan Ramadan beberapa itu Pak Ahmad Yani. Ya. Dan saya merasa berterima kasih tentu tidak ada di antaranya yang terseleksi dari Mama sebagai wakil ketua itu namanya Edi Santoso itu ngaku-ngakunya muridnya Pak Ahmad Yani atau benar kali ya karena dia pintar gitu. Sekarang yang mau Bapak tanyakan apa? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaan. Ya, nambah. Jadi begini, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi imam itu boleh diajukan. Diajukan. Siapa saja boleh mengajukan. Misalnya jamaah mengusulkan si A, si B, pengurus mengusulkan si C, si D untuk menjadi imam. Nah, sesudah terkumpul nama-nama imam, misalnya ada 10 orang yang diajukan, yang dicalonkan, maka pengurus berkewajiban menseleksinya, menseleksi imam.
Karena orang yang diajukan belum tentu memenuhi syarat. Diseleksi. Seleksi apa? Misalnya bacaan Qur'annya. Ayo dites baca Qur'annya. Dites. Oh, ternyata si A, si B nggak cocok ini karena panjang masih pendek, pendek masih panjang gitu. Kalau si C sebenarnya dia udah bagus, cuma masih ada kurangnya. Misalnya kol-kolahnya, terus tasdidnya nggak mantep, gugur gitu. Tinggal 6 orang gitu. Dari 10 orang tinggal 6 orang. 6 orang ini dites lagi hafalannya. Misalnya, nggak mesti semua ayat, tapi paling tidak juz 30. Juz 30, nggak mesti 30 juz. Juz 30 aja. Dites. Ayo coba Bapak baca Sabbihis. Dia baca Sabbihis marabbikal a'la alladzi, dan seterusnya. Oh ya, bagus. Ya, Bapak, yang satu lagi. Pak siapa namanya? Pak Muhammad Hamid. Abdul Hamid. Ya, Pak Abdul Hamid, silakan. Coba Bapak baca At-Tariq. Coba baca, terus begitu. Sehingga 6 orang ini sudah memenuhi syarat, maka dia diputuskan untuk menjadi imam. Jadi imam itu sudah hasil seleksi. Begitu. Nah, selama ini nggak diseleksi. Karena dia tua, karena dia udah haji, jadi imam. Padahal bacaannya tidak memenuhi syarat. Sementara ini udah bertahun-tahun. Nggak enak rasanya kalau mau memberhentikan dia dari posisi sebagai imam. Akhirnya terus saja. Baik. Ada lagi? Dari yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nian Ustaz dari Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. DDR. Iya. Kota Bekasi Ustaz. Ya. Sampai antum pernah 2 kali ngisi. Oh iya. Sama satu lagi yang latihan Imam Khotib. Ya. Iya Ustaz, nih alhamdulillah tadusan gini mah Al-Muhajirin sudah lahir yayasannya. Nah, seiring waktu berjalan kan menurut historisnya DKM duluan, nah, yayasan belakangan. Setelah ada yayasan itu jadi timbul masalah gitu, karena kan tadinya kan aneh kemarin DKM baru pemilihan kemarin. Sekarang dengan ketua yang sekarang gitu ya, di pemahaman yayasan itu nggak nyampe gitu. Jadi dia seakan-akan pengen jalan sendiri, pengen apa-apa sendiri, padahal kan secara struktur DKM ada di bawah yayasan gitu ya. Jadi yayasan itu kan payung hukumnya, karena kan di bawah yayasan itu ada juga TPQ-nya, ada PAUDKU-nya, karena kan induk ke Kemenag ya. Nah itu seperti apa aja keduanya. Terus tadi masalah imamah, waktu kepengurusan aneh udah dibikin jadwal. Nah sekarang mah nggak usah dijadwal, siapa aja, seolah-olah siapa aja jadi imam gitu. Jadi kan jadinya buat dorong-dorong gitu ya. Jadi idealnya kan diseleksi, terus dijadwal siapa aja gitu. Ya. Itu Baik. Ya, seharusnya tidak ada dualisme. Makanya saya sudah mengatakan yang bagus yayasan masjid. Yayasan masjid. Yayasan Masjid Al-Mujahidin. Yayasan Masjid Al-Muhajirin. Yayasan Masjid At-Taqwa gitu, dan seterusnya. Ketua yayasan sekaligus ketua masjid. Sehingga
tidak ada dualisme antara yayasan dengan masjid. Tapi seandainya terpisah, ya, seandainya terpisah antara yayasan dengan masjid, ya orang yayasan itu harus menyadari bahwa ini sebenarnya cuma mewakili jamaah. Sehingga segala sesuatu dimusyawarahkan dengan jamaah. Jangan merasa berkuasa. Jangan merasa berkuasa, tetapi mau menjadi pelayan bagi jamaah. Begitu. Kalau orang merasa berkuasa, akhirnya dia ngatur-ngatur sendiri. Tapi kalau orang merasa jadi pelayan, apa maunya orang? Dia tanya dengan baik, mana yang memungkinkan itu dilaksanakan, mana yang tidak ya nanti gitu. Nah, ini namanya menyatukan antara yayasan dengan masjid. Tapi kalau nggak ada musyawarah ya begitu. Akhirnya jadi konflik antara yayasan dengan masjid. Yang kedua, masjid itu harus punya imam lebih dari satu. Harus jelas siapa yang jadi imam. Nggak boleh siapa aja nyelonong. Harus jelas, ditetapkan. Saya bisa jadi imam. Saya memenuhi syarat untuk menjadi imam. Tapi kalau saya tidak ditetapkan sebagai imam, saya nggak boleh nyelonong untuk menjadi imam. Maka ini hari apa? Oh, ini hari Senin. Oh, kalau hari Senin maghrib sama Isya itu jadwalnya Pak Ustadz Haji Abdul Somad. Ini hari apa? Hari Selasa. Oh, kalau hari Selasa maghrib sama Isya itu imamnya Pak Muhammad Zainal Muttaqin. Nah, saya nggak boleh nyelonong. Nah, maka kalau nggak ada yang ngatur, terus dorong-dorongan, itu namanya nggak ada manajemennya itu masjid. Kalau ada manajemennya, maka tadi itu, imam itu didaftar, habis didaftar, diseleksi. Udah diseleksi, siapa yang bagus, lulus, baru ditetapkan menjadi imam. Yang ditetapkan inilah yang boleh jadi imam. Nah, karena lebih dari satu, dijadwal. Senin, Rabu, siapa, dan seterusnya. Sehingga nggak ada lagi dorong-dorongan. Ini hari Senin, memang saya jadwalnya jadi Abdul Karim, gitu. Meskipun di situ ada Haji Abdul Somad, ada Haji Abdul Halim, yang juga menjadi imam, tapi dia nggak nyelonong maju. Kenapa? Pak Haji Abdul Karim, gitu. Jadi tertib. Di mana-mana begitu kalau dikelola dengan baik itu masjid. Nah, terus kalau orang yang biasa jadi imam semuanya nggak datang, bagaimana? Akhirnya yang maju orang yang tidak memenuhi syarat. Siapa aja maju, habis yang biasa jadi imam nggak ada orangnya. Nah, itu akhirnya apa? Yang maju orang yang nggak bisa baca Quran dengan baik. Akhirnya orang ngedumel, payah banget di masjid. Imamnya kayak begitu. Begitu, Pak. Boleh lagi kan? Baik, ya silakan. Ya, jadi apa ya? Kalau saya melihat dia dan menganalisa gitu, tua yang sekarang, jadi nggak kurang paham organisasi. Jadi ya udah, ya bahasanya sih pengen merangkul semua kalangan, terus pengen istilahnya melayani umat,
imam gitu, akhirnya yang maju yang tadi maaf dari sisi bacaannya nggak memenuhi syarat gitu ya, baik itu tajwidnya atau apa namanya makhorijul hurufnya gitu. Iya. Terus yang tadi masalah yayasan itu ya, namanya sih masih Yayasan Al-Muhajirin, cuman tadi kurangnya enggak yayasan masjid gitu, karena apa ya, emang sih saya terlibat di yayasan sekarang dari selepas dari DKM naik ke yayasan. Kalau sih besok juga ada evaluasi. Nah mungkin untuk kedepannya untuk pemilihan ketua DKM itu apakah harus dipurkan ke semua jamaah yang ada di, kita kan ada di klaster 1 RW, dipurkan ke semua warga muslim, atau misalkan yayasan kemarin di yang apa kami kebijakan kami membentuk majelis syuro, jadi majelis syuro lah yang memilih, tapi si balonnya dari perwakilan RT gitu, Ustaz. Iya. Nah itu menuai protes gitu, jadi itu tidak benar ya. Jadi gimana Ustaz? Ya. Di awal-awal pengajian manajemen masjid kita ini sudah dibahas. Jadi misalnya masyarakat boleh mengusulkan siapa yang mau jadi pengurus masjid, boleh mengusulkan. Tapi pengurusnya atau panitia pemilihan, dia punya kriteria, disusun kriterianya. Ada kriteria dari segi nilai, orangnya baik, rajin ke masjid. Ya, ayat 18 surat At-Taubah itu. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu yang beriman, man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan seterusnya. Nah, itu artinya orang yang mau kita ajukan menjadi ketua masjid itu adalah orang yang baik, memenuhi kriteria beragama. Jangan orang belum insaf diajukan jadi ketua, terus dipilih. Kan kacau nantinya. Nah, siapa aja boleh mengajukan, tapi ini baru calon sementara. Calon sementara. Diseleksi. Oh, ternyata dari 10 orang yang diusulkan, ini harus dicoret 5 orang. Dicoret 5 orang. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Begitu. Misalnya lagi, ada kriteria teknis. Kriteria teknis itu misalnya, dia berdomisili di sini. Bukan orang kontrak. Bukan orang kontrak. Lah kalau dia udah terpilih, ternyata kontrakannya habis. Terus dia pindah. Disebabkan harga kontrakan di sini naik. Dia cari yang lebih murah, pindah ke daerah lain. Nah, itu jadi bagaimana? Jadi ada kriteria teknis namanya. Nah, kalau kita ingin melayani jamaah, bukan berarti, kalau mau merangkul semua orang, bukan berarti semua orang dipakai. Sama kayak orang main sepak bola. Sintayong misalnya, itu disodorkan misalnya 100 orang pemain. 100 orang anak muda yang pandai main sepak bola. Dari berbagai daerah. Nih 100 nama. Mana dia orangnya? Datang semua 100. Ayo tes dulu. Misalnya dites dulu. Dites kesehatannya. Dites larinya. Dan seterusnya. Sesudah dites, lalu lakukan uji coba. Pertandingan uji coba. Sesama pemain itu. Ternyata dari 100 orang dicoret 50. Oh, jadi tinggal 50. 50 diseleksi lagi. Siapa yang larinya paling kencang? Misalnya, dan seterusnya. Oh, dari 50 dicoret lagi 25. Gitu. Ya, 25 itulah yang dipilih untuk menjadi pemain. Begitu juga ini di masjid. Ingin merangkul semua orang, semuanya boleh jadi imam, ya enggak juga. Semua jadi makmum, iya.
Tapi nggak semua orang jadi imam. Karena imam itu cuma satu. Pada saat sholat berjamaah tuh imam cuma satu. Nggak bisa imam lebih dari satu. Maka karena di sini ada 6 orang yang sudah diseleksi, maka 6 orang ini dijadwal. Pada saat dijadwal hari Senin, Pak Haji Abdul Karim, dia ternyata berhalangan, ya dia mesti ngasih tahu. Ngasih tahu biar supaya diganti sama yang lain. Yang 5 lagi gitu. Bukan siapa aja boleh ganti. Nah, gitu. Begitu, Pak. Baik. Satu lagi ada? Kalau tidak ada, kita mau akhiri karena sebentar lagi waktu asar. Dari bahasan kita tentang imam, kita bisa semakin memperluas wawasan, memperluas cakrawala tentang imam masjid yang baik, yang ideal. Nah, itu begitu. Insya Allah nanti pada kajian berikutnya kita masuk ke tema lain yang berkaitan dengan masjid. Kita soal imam sudah selesai pembahasan kita. Baik, masih ada? Cukup. Boleh ini. Ya. Masih karena saya mohon maaf nggak ngikutin dari awal ya, jadi pembahasan yayasan masih ada unek-unek gitu. Ya. Jadi ini juga setelah diputuskan ketua yang baru itu di SK-kan oleh yayasan, ya. Nah itu istilahnya menuai tadi protes gitu. Jadi ketua yang baru ini menghendaki tidak oleh majelis syuro teknis ya, ini teknis pemilihan, tapi semua warga muslim yang satu klaster satu RW itulah kayak gimana sih kayak pilkada atau pemilu gitu. One man one vote gitu. Nah gimana Ustaz gitu, baiknya atau ideal? Ya ini kan tergantung hasil musyawarahnya, maunya apa, boleh-boleh aja. Mau pakai perwakilan, jadi nanti yang milih ketua adalah anggota Dewan Syuro dari masjid itu. Kan Dewan Syuro juga sudah mewakili berbagai pihak. Atau mau setiap orang milih kayak pilkada, boleh-boleh aja. Yang penting calonnya sudah memenuhi kriteria. Bukan sembarangan orang. Lalu dia menang gara-gara banyak yang mendukung dia. Faktor kedekatan. Nah, kita tidak ingin begitu, nggak kayak pilkada. Kriterianya. Nah, kriterianya. Nanti kalau sudah kriteria, oh ternyata calonnya 3, siapapun yang terpilih nggak masalah. Kenapa? Orang ini udah orang baik. Gitu. Tapi kalau pilkada kan enggak, tergantung partai misalnya. Lah kalau partai nyalonin orang tidak baik, lalu dia menang, maka akhirnya pemimpinnya orang yang tidak baik. Karena memang tidak ada seleksi. Nggak ada seleksi kompetensi. Gitu. Nggak ada seleksinya. Partai tidak melakukan seleksi sebagaimana mestinya. Nah, kalau di masjid jangan begitu, harus ada proses seleksi. Sehingga penjaringan dulu, penjaringan nama-nama yang mau diajukan jadi ketua misalnya. Sesudah itu diseleksi. Oh, ini orang tidak bisa jadi ketua masjid di sini. Kenapa? Dia bukan orang sini. Dia ngontrak di sini. Misalnya. Oh, nggak bisa, dia sakit. Misalnya. Ke masjid aja enggak karena dia sakit. Masa dicalonin lagi? Nah, misalnya. Terus begitu. Apalagi kriterianya? Sampai betul-betul kita punya calon yang bagus menurut kriterianya. Baru dipilih. Terserah milihnya.
Nah, sehingga siapapun yang dipilih udah nggak ada problem karena semuanya sudah kriteria baik gitu. Nah itu, begitu ya. Nanti bisa dilihat lagi video ya, dilihat lagi videonya di pertemuan-pertemuan pertama lah. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi nanti. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.